Islam yang mana ente? Islam yang nginep di masjid? Apa yang nginep di kuburan? Apa Islam yang suka nangkep setan, masukin toples? Apa Islam yang suka main petasan? Dia ledakin dirinya. Islam yang mana ente? Sekarang kan gitu, kalau orang dikata Islam yang mana loh? Demikianlah agama sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semuanya berada di atas jamaah. Yani seorang Muslim di zaman-zaman awal ketika dia dibilang ente Muslim, iya, ana Muslim. Nggak ada pertanyaan Muslim yang mana? Nggak ada. Semuanya satu paket. Masih sama dengan apa yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan diajarkan oleh para sahabat yang ada dan tersebar di negeri-negeri kaum muslimin. Semuanya berada di atas jamaah, maknanya itu. Jadi seawam-awamnya manusia dulu akidahnya beres. Jadi nggak ada Islam yang mana ente? Islam yang nginep di masjid, apa yang nginep di kuburan? Apa Islam yang suka nangkep setan, masukin toples, ada di TV? Apa Islam yang suka main petasan? Ya enggak? Dan lain-lain. Dia ledakin dirinya. Islam yang mana ente? Sekarang kan gitu, kalau orang dikata Islam yang mana loh? Begitu kan? Dulu enggak. Ketika dibilang seorang Muslim, udah sepaket. Enggak ada pilihan lain. Oh, Muslim ya begitu. Ahlus sunnah berarti dia fix, dia jamaah. Berjalan demikian, agama Islam masih murni sampai zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, mulailah masuk makar Yahudi dan lain-lain sehingga terbunuhnya Utsman bin Affan. Terbunuh Utsman, mulailah muncul kelompok-kelompok lain yang berbeda pola beragamanya dengan apa yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Mulai datang ide-ide baru, mulai datang akidah-akidah baru yang tidak diajarkan oleh Rasul, tidak juga oleh sahabat. Mulai muncul kaum yang mengkafir-kafirkan manusia dengan dosa besar yang mereka perbuat, kayak Khawarij. Iya kan? Sehingga menghalalkan darah para kaum muslimin yang enggak seide dengan mereka. Khawarij tuh. Ada juga muncul kaum yang menafikan dogma qadar, sementara qadar adalah hal yang diimani dari sejak zaman awal. Muncul kaum bikin akidah baru nih, akidah bid'ah, bahwasanya takdir tiada, itu qadariyah. Ada juga muncul kaum yang mengagung-agungkan Ali berlebihan radhiyallahu anhu sampai bilang Abu Bakar, Umar, Utsman merampas khilafah dari Ali. Sesungguhnya Ali ini bahkan Jibril alaihi salam salah membawakan wahyu harusnya kepada Ali, tidak kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini badut-badut demikian harus ada biar seru zaman. Enggak? Ada yang muncul ya, itu Rafidhah. Ada yang memisahkan antara iman dengan amal. Seseorang kalau udah beriman dia maka fix udah. Dia imannya satu level dengan Abu Bakar, dengan Umar, dengan Jibril, dengan Mikail. Kalaupun dia tidak beramal apapun. Amalan ini nggak ada urusannya dengan iman. Ini dia Murji'ah. Tuh, mulai muncul kelompok-kelompok baru setelah jauhnya zaman dari masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulailah manusia terkelompok-kelompokkan sejak masa tersebut. Ya. Itu mulai terjadi sejak apa? Sejak terbunuhnya Umar radhiyallahu anhu di masa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu sehingga terbunuhnya Utsman bin Affan. Nah, di antara manusia ada yang tetap sabat, mereka teguh, nggak berubah sejak awal terjadi perubahan. Nah, memang disampaikan oleh Allah, oleh Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa perubahan, perpecahan ini akan terjadi. Tapi di waktu yang sama disampaikan juga dengan kabar wahyu bahwa akan ada senantiasa satu kaum yang terus bertahan di atas hak. Kalaupun para manusia udah berubah. Tadi kita gambarkan bahwa manusia semuanya berada di atas satu konsep berislam sejak zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun semakin jauh dari zaman Rasul, mulai muncul kelompok-kelompok lain yang konsep berislamnya, metode berislamnya atau ideas tentang berislamnya berbeda dengan apa yang datang dari Rasul dan para sahabat. Semakin jauh zaman dari zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang emang sesuai dengan Rasul dan sahabatnya semakin terasingkan, semakin huroba. Justru yang umum ada pada para manusia adalah sekte-sekte baru itu tadi. Ya. Manusia-manusia dengan konsep berislam yang baru yang berbeda dengan yang murni yang datang dari Rasul dan para sahabat radhiyallahu anhum. Ini yang umum pada manusia, makanya dibilang jadi 73 golongan tuh. Satu yang hak. Nah, 72 di atas kebatilan. Nah, satu ini semakin berarti asing. Tuh. Semakin jauh dari zaman Rasul, yang ahlus sunnahnya makin asing, justru lebih merata pada mereka orang-orang yang berada di atas perubahan dan penyimpangan. Tapi dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam ada yang akan terus sabat, setiap zaman ada, kalaupun sedikit jumlahnya. Sejak zaman awal perubahan akan terus ada satu kelompok yang mempertahankan hak ini, akan selalu ada.
Ini juga sebagaimana Rasul kabarkan di hadis lain, la tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi zahirin. Ya, akan senantiasa ada satu kelompok. Ada satu kelompok selalu di antara umatku yang terus mereka bertahan di atas hak. La yadurruhum man khadhalahum wa la man khalafahum. Mereka enggak gentar menghadapi orang-orang yang mengkhianati mereka, yakni dari golongan kaum muslimin sendiri. Wala man khalafahum, tidak gentar menghadapi orang-orang yang mengingkari, menentang mereka, yakni dari golongan kufar. Terus mereka teguh di atas pendirian tersebut hatta ya'tiya amrullah, sehingga datang kepada mereka keputusan Allah Subhanahu wa taala, yakni sehingga ajal menjemput mereka wahum ala dzalik. Mereka tetap bertahan di atas hal tersebut. Akan selalu ada, Allahumma ja'alna minhum. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuk kelompok tersebut. Itulah ahlus sunnah wal jamaah.